yang beranggotakan Jimmy, Clairina, Raffi. Bagus, Sasha, dan Arya. Kami udah sampai di Museum Proklamasi. Jadi, ini merupakan ruang makan yang digunakan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk merumuskan dan membuat naskah proklamasinya. Jadi ini merupakan tempat di mana naskah proklamasi dibacakan dan disahkan. Setelah naskah proklamasi disusun dan disetujui, Bung Karno meminta agar Sari Timulik dapat lanjut untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Dan berikut ini adalah tempat pengetikan naskah proklamasinya. Jadi ini merupakan ruangan pertemuan Laksamana Maida dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo setelah pulang dari Rengas Dengklok pada pukul 10 malam. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada 14 April 1945, golongan pemuda mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio BBC Inggris. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia belumlah selesai. Dalam perjuangan fisik, telah terjadi pertempuran di daerah-daerah, antara lain insiden bendera, peristiwa Medan Area, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa Bojong Kokosan, dan peristiwa Lengkong di Tangerang. Jadi sebagai pengganti BPO PKI, dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Dan berikut inilah anggota-anggotanya. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI ini bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut pembentukan Indonesia Merdeka. Dan berikut adalah anggota-anggotanya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proklamasi yang akhirnya mendorong para pemuda untuk mengamankan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Kemudian di sini ada beberapa peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan. Ada presiden dan wakil presiden kembali ke Yogyakarta setelah Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda dan TNI sepenuhnya menguasai kota tersebut. Lalu ada TNI masuk kota Yogyakarta, utusan United Nations Commission for Indonesia yang berkunjung ke Bangka, lalu ada perjanjian Roem-Royen yang terjadi pada tanggal 14 April 1949 yang bertempat di Hotel Das Indens Jakarta. Kemudian di sini ada penyambutan Jenderal Sudirman, pertemuan Presiden Soekarno dengan Jenderal Sudirman, lalu akhirnya ada pelantikan Presiden RIS. IR Soekarno sedang diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmaja pada 17 September 1949. Kemudian pengakuan kedaulatan di Belanda, pengakuan kedaulatan di Jakarta. Lalu ini adalah konferensi RI-RIS di Jakarta. Muhammad Hatta menyerahkan mandat. Kemudian ada perayaan pengibaran bendera merah putih tahun 1950 di halaman Istana Merdeka tanggal 17 Agustus 1950. Tokoh ini adalah Laksamana Muda Tadashi Maeda yang mengizinkan Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia untuk menggunakan rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 sebagai tempat perumusan naskah proklamasi.